Anjir lah, ini saking enaknya raket ini saya bingung nih mau reviewnya mulai dari mana nih. Oh, paling gini nih, buat kalian yang kalau pakai raket Li-Ning Agforce Cannon 4U rasa terlalu berat, nah kalian harus simak video ini sampai habis karena ada satu raket ini yang mungkin lebih cocok buat kalian. Jadi Kamis kemarin saya ada bawa raket ini ya, ini raket terbaru dari Li-Ning, Halbertech motor ya. Ini yang beratnya 4U. Raket ini anjir sumpah, raketnya enak minta ampun, serius. Ini raketnya enak banget. Abang udah mau scroll video ini ya, nonton dulu sampai habis bang. Nanti abang nyesal lagi kayak kejadian raket Li-Ning Agforce Cannon. Kayak biasa paling kita cek sound dulu kali ya, baru kita review ya. Ini sebenarnya saya pakai yang paling standar ya, Yonex BG5 aja nih. Tarikannya 26 lbs, 28 lbs, 2 simpul aja. Suaranya kayak gini nih. Garing pol ya. Nah, jadi pas tahu raket ini dari teman saya yang pengamat forum di Cina ya, yang diskusiin ada yang namanya raket Li-Ning Halbertech motor ini. Awalnya tuh sebenarnya saya skeptis sama raket ini ya. Tapi pas udah dipakai, anjir, serius lah. Kayak kalian pernah rasa gini nggak sih? Kalian baru beli raket baru nih atau baru di senar. Terus kalian pakai nih tepok-tepok di pemanasan nih. Nah, saya nih pakai raket ini pemanasan pas 2-3 kali ngelop aja nih langsung kayak anjir, ini raketnya enak banget ya. Asli, ini feel-nya langsung dapet. Nah, itulah perasaan saya nih. Pas pemanasan doang ya, itu saya udah langsung anjir, ini raket enak banget. Nggak ada yang namanya penyesuaian dulu. Langsung enak banget di tangan. Ini karena raketnya saking enaknya ya. Saya bener-bener on fire banget kemarin ya mainnya ya. Yang main sama saya pasti tahu, saya tuh orangnya bukan yang suka naik smash, naik smash, naik smash. Itu nggak saya banget ya. Saya biasa mungkin smash tapi nggak full power, atau di placing dulu, di drop dulu, atau coba di lob serang dulu. Pokoknya nggak langsung main di smash-smash aja. Nah, pas pakai raket ini saking enaknya ya, naik pokoknya saya maunya tuh smash kuat tenaga terus-terusan kemarin tuh. Sampai saking senangnya dan on fire-nya, saya kemarin tuh main tuh udah banyak smash, baru set 1 saya tuh nggak ada pikir nanti set selanjutnya tapetnya nggak boleh kita hemat tenaga. Nggak ada pikiran kayak gitu ya, hilang karena saking senangnya pakai raket ini. Gebuknya enaknya minta ampun ya, ini raketnya sumpah, ini raketnya benar-benar enak sekali ya. Bukan mau sombong nih, biasa saya main tuh main poin 42, main 2 set berturut-turut ya, lawannya itu setara atau di atas saya levelnya, langsung bisa 2 kali menang dengan skor beda 10, 2 set berturut-turut loh ya. Ini bukan mau sombong, tapi tuh kayak ini raket karena saking enaknya bikin kita happy dan semangat banget tuh. Jadi mainnya tuh benar-benar keluar banget ini mainnya. Jadi ini raket Li-Ning Halbertech motor ya. Ini versi murah dari raket Halbertech 9000 yang dimana merupakan raket tipe kontrol. Dan saya emang setuju, raket ini emang raket tipe kontrol ya. Yang saya cobain ini spek kosongannya itu beratnya di 84 gram dengan balance point di 296 mm. Kemudian setelah terpasang grip dan senar, ini berat totalnya jadi 97 gram dengan balance point di 287 mm. Ini settingan grip saya tebel ya teman-teman. Lalu pakai handuk lagi, makanya BP-nya bisa ketekan banget. Jadi berat dan BP settingan final itu tergantung lagi cara kalian pasang grip gimana ya. Paling kalian harus ingat ini ya teman-teman, belajarlah pasang grip. Karena kalau kalian belum bisa pasang grip, jangan harap kalian bisa temukan raket yang cocok di tangan kalian dengan mudah. Karena pasang grip itu sangat-sangat penting ya. Jadi belajarlah pasang grip. Untuk ngelob, raket ini sumpah effortless sekali. Kalian nggak perlu keluar tenaga banyak untuk memukul bolanya sampai kotak belakang. Ingat ya, ini saya cuma pakai senar BG5 nih. Belum pakai senar yang bagus, misalnya kayak pakai BG66 Ultimate. Ini raketnya bisa lebih jos lagi. Untuk ngedrive, kalau dari reviewer sebelah, dia kesusahan kalau lawan yang ngedrive-nya skillnya di atas dia. Itu mungkin dikarenakan dia dapatnya itu raketnya kalau nggak salah BP-nya yang 300-an ya. Itu jadinya lebih head heavy lagi. Makanya raketnya kalau untuk ngedrive terlalu head heavy itu kurang enak. Nah, kalau ini saya dapatnya yang di 296 mm yang lebih balance. Jadi buat main ngedrive tuh ini enak-enak juga, nggak ada masalah sama sekali ya. Ini ngedrive-nya tetap bisa kenceng dan mematikan. Untuk defense, wah raket ini sumpah enak juga ya. Kalian mau defense ngangkat atau mau defense yang cuman di placing, ini raketnya dua-duanya dapat feel-nya. Super duper nyaman. Untuk drop shot raket ini, aduh, ini bener-bener enak banget. Kalian bisa lihat ya, teman saya itu perlu sebungkuk apa buat ambil drop shotnya. Dan kalian lihat, kakinya tuh sedekat apa sama net. Artinya, kualitas drop shot yang saya pukul itu sangat tipis dekat net. Makanya dia perlu sangat bungkuk untuk ngambilnya, dan langkahnya harus dekat banget sama net. Nah, untuk placing raket ini nggak perlu diragukan lagi ya. Sangat-sangat enak. Karena memang raket ini ya tipe kontrol. Jadi untuk pukulan-pukulan lembut, ini raketnya benar-benar dapat banget feel-nya.
enak banget. Nah, paling poin terakhir nih, kalian pasti tanyakan, Bang, smashnya gimana pakai raket ini? Ini raketnya punya saya udah settingannya, kalian bisa sebut ini udah headlight ya, dengan BP 287, tapi ini raketnya buat smash masih enak banget ya ini raketnya ya. Rasanya tuh pas kita mukul gitu tuh nyemes ini solid, makanya saya jadi suka banget nyemes pas pakai raket ini. Intinya sih raket ini udah paket komplit lah buat saya ya. Ini serangan maupun bertahan ini benar-benar sangat seimbang, cocok banget lah untuk semua pukulan. Ini udah komplit, smash bisa, defense bisa, ngedrive, placing, drop, lob ini nggak ada masalah sama sekali, benar-benar udah komplit dan cocok banget lah buat saya. Paling perlu saya ingatin itu beda tangan beda rasa aja ya. Jadi kesimpulannya raket ini sangat cocok buat kalian yang mau main all around dan main power. Ini bisa ya raketnya, tinggal kalian setting aja di gripnya mau digimanain. Kalau kalian kecilin ya dia jadi lebih head heavy, bisa untuk main power. Kalau kalian nggak mau terlalu berat kepalanya ya gripnya kalian bisa besar kayak saya, atau kalian besarin di bawah aja tapi ininya tetap kecil, bisa juga. Lalu satu hal lagi nih, Li-Ning sangat pinter nih untuk seri Halbertech motornya. Ini dia punya 3 varian ya, yaitu 3U, 4U, dan 5U. Yang dimana 3 berat itu adalah berat yang paling banyak orang pakai ya. Buat power play, orang yang punya tenaga besar bisa ambil yang 3U. Untuk kalian yang pas-pasan tenaganya atau sedang dan main double, biasanya lebih cocok di 4U. Dan kalau untuk kalian yang tenaganya biasa-biasa aja dan kalian suka main cepat, nah kalian bisa ambil yang 5U-nya. Jadi buat kalian kalau mau main power, selain gripnya bisa kalian setting jadi kecil, kalian bisa juga ambil yang 3U ya. Soalnya ini mirip banget case-nya seperti raket Victor Hyper Nano X20H ya, yang dimana banyak banget orang bilang kalau yang 4U itu tanggung, nggak ada tenaganya karena dia udah raket balance kan. Makanya orang kalau cari Victor Hyper Nano X20H, orang ambilnya yang 3U. Kalau saya pribadi, saya pakai yang 4U ini udah sangat enak ya, udah sangat pas. Kalau pakai 3U saya nggak pede karena mungkin raketnya terlalu berat buat saya, jadi mainnya tuh nggak keluar, malah terhambat sama raketnya. Terus kalian pasti beberapa dia bilang, Masa sih bang raketnya saya enak itu masa nggak ada minus-minusnya, dari tadi cuma plusnya doang. nah ini saya agak pusing kepala cari minus raket ini apa ya. Paling saya cuma ketemu satu hal nih, yaitu suaranya nih, hitting soundnya lebih kurang kalau kalian bandingin sama raket Li-Ning Arcforce Cannon. Kalau Li-Ning Arcforce Cannon itu dia suaranya lebih melenting ketimbang pakai Halbertech motor. Paling saya ketemu minusnya cuma itu, dan itu menurut saya nggak terlalu signifikan untuk suaranya, karena ini juga meskipun kurang kalau dibanding Arcforce Cannon, tapi ini tuh tetap enak suaranya, tetap keluar, bukan yang mendem kayak raket-raket tertentu lainnya ya. Terus apalagi ya? Kayaknya cuman itu deh menurut saya kelemahannya ini ya. Raket mukul getar nggak? Nggak getar sama sekali. Nyemes kopong nggak? Feel-nya solid. Jadi nggak ketemu lagi saya sejauh ini raketnya yang minusnya tuh apa aja sih. Kesimpulannya, kalau kalian suka main power, lebih utamakan smash daripada pukulan-pukulan lain, saya lebih rekomen ambil Arcforce Cannon. Halbertech kalian skip aja. Kalau kalian emang cuman mau nyemes, nggak ada yang lain, maunya nyemes doang, Arcforce Cannon lebih rekomen daripada kalian ambil Halbertech motor. Karena raket Li-Ning Arcforce Cannon ini kalau dibandingkan sama Halbertech motor, ini Arcforce Cannon tuh kepalanya lebih bandul ya, dia kayak lebih head heavy. Jadi pas kalian nyemes tuh rasanya lebih enak karena dibantu sama raketnya yang head heavy-nya itu membantu banget. Cuman ya kelemahannya kalau kalian misalnya ngedrive, placing, defense mungkin agak kesusahan ya. Ngedrive dan defense agak kesusahan karena raketnya lebih head heavy ya, lebih berat. Dan untuk placing agak kesusahan juga karena kalau Arcforce Cannon itu dibanding sama Halbertech motor itu dia jauh lebih flex ya. Sedangkan sebaliknya untuk Halbertech motor, untuk semua pukulan menurut saya lebih komplit ya. Dari placing, defense, drive ini nggak ada masalah sama sekali ya. Karena shaftnya itu meskipun dia masih fleksibel kayak gini, tapi dia tuh lebih ke matte flex, sedikit lebih stiff daripada Arcforce Cannon. Paling di minusnya kalau dibanding sama Arcforce Cannon ya, paling cuman smashnya doang nih. Lebih perlu teknik sama lebih perlu tenaga karena raketnya nggak se-head heavy Arcforce Cannon. Jadi buat kalian yang tertarik beli raket Halbertech motor nih, ada 2 varian warna ya, putih sama yang neon orange kayak gini. Nah, kalian bisa langsung scan QR di sini aja ya. Sip.